Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Marno, sahabat Kang Marno. Ada kegiatan apa ini? Ini mau nanam indukan. Indukan varian Angelica. Ini media yang udah kita siapkan ya. Pastikan teman-teman kalau mau nanam media sudah adem ya. Bukan berarti adem dari terpaan matahari, tapi terutama adem dari kohenya ya, kohe kambing atau kohe sapi yang sudah lama atau sudah fermentasi gitu. Karena kering kohe kering bukan berarti dia udah aman teman-teman. Kohe kering bisa jadi dia cuma karena kejemur jadi dia kering, tapi amoniaknya, gasnya masih ada, Bakterinya masih ada ya. hati-hati di situ ya. Ini penanaman dari awal ya? Ya, ini bibit ya teman-teman. Ini Angelica hasil hamung pucuk, kurang lebih umurnya ya kalau dari nyambung kurang lebih 1,5 bulan ya, 1,5 bulan umur sambungannya. Kalau akarnya ini udah agak coklat nih, udah agak tua ya, nggak kayak biasanya sambung-sambung pucuk biasa. Oke, nah ini udah kita siapkan. Biasa media tanam kita isinya satu tanah sedikit satu ya, anggaplah tanah satu, sekam minimal 6 bagian, boleh dicampur sekam bakar sekam mentah, minimalnya 6 bagian, 5 sampai 6 bagian itu minimal teman-teman, jangan lebih sedikit. Itu menurut saran kita ya, tapi teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Mau lebih banyak dari itu monggo, yang jelas kalau saran kita jangan lebih sedikit dari 5 bagian ya sekamnya. Lalu ada kohe kurang lebih seperempat atau setengah dari tanah, sekedar aja ada pasir juga dan sedikit kompos. Ini yang kita pakai ini teman-teman ya. Sekam bakar mentah ada, mentahnya ada tapi enggak terlalu banyak. Ini udah kita siapkan dari beberapa hari yang kemarin, udah kita siram-siram, insya Allah udah siap pakai nih teman-teman. Nah kita pertama bikin lubang dulu, lubang sesuai besaran media polybagnya ya. Polybag. Dan juga kita ukurannya jangan terlalu dalam, jangan terlalu ke atas nanamnya. Nah ini teman-teman ya, ini ada sambungan nih. Kang, coba sini Kang ya. Maaf. Nah, ini sambungan ya, ini impor nih lokal. Jadi kalau kita nanam untuk awal ini kita paling segini dulu teman-teman ya, segini dulu nih, batang tua dulu ke bawah yang kerendam. Nanti kalau mau nambahin maksimal saran kita sampai sambungan ini, jangan sampai ke sini ya, ke depannya ya, ke depannya. Untuk awal kita paling segini udah. Jadi sambungan jangan ditanam ya? Ya. Itu sedikit berbagi cara dan saran kita aja. Kurang lebihnya mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda, monggo berkreasi. Nah, ini teman-teman. Kita coba pasin dulu ya. Oke, pas. Nih, teman-teman, kita bawahnya udah dibolongin teman-teman nih ya. Nih, pantatnya udah enggak ada. Ya, udah bolong ya. Udah kita tadi udah keburu ke gunting, muter, tuh akar udah nongol. Jadi supaya lebih aman, kita tinggal taruh gini, bismillah. Nah, di tengah-tengah usahakan. Nah, kita lipatkan. Tinggal tarik nanti nih, saya yang lepas sarung. Nah, insya Allah nggak khawatir jebrol medianya. Apalagi kalau media kondisi ini ya basah, biasanya dia lebih mudah lepas kalau kita keluarkan ininya di luar sebelum masuk. Tuh, jadi kan teman-teman ya, pohon tidak stres ya? iya, nggak ngalamin rontok media gitu kan, nggak kena matahari kepanasan, jadi insya Allah aman. Kalau gini bisa langsung dipupuk gak sih? Ya sekarang gini, ini baru ketemu media, saran kita antar aja, dia ada penyesuaian dulu, ya paling cepat 2 minggu lah, 2 minggu dari tanam sekarang masuk pupuk. Karena sebelum kita tanam pun bibit-bibit kita ini teman-teman yang siap jual ataupun yang mau kita tanam sendiri itu udah dipupuk rutin, bisa seminggu sekali atau 10 hari sekali dengan dosis tipis sambil berjemur. Kalau habis ditanam gini pupuknya pakai apa? Untuk pupuk utama tetap NPK seimbang 16-16-16. Biasanya nih awal tanam kita 16-16 itu ditambah urea untuk menaikkan unsur nitrogennya untuk hijau daunnya. Ya misalkan ini bibitnya Kang ya, baru tanam nih, kita pakainya setengah sendok
makan NPK, ditambah berarti seperempat sendok makannya urea, campur jadi satu, kasih air 4-5 liter air, aduk rata, goyorin, terutama di sini nih biar akar ya nanti sisanya ke sini melebar. Hitung-hitung nyiram teman-teman ya, itu paling nggak 2 minggu sekali udah cukup. Oh ya, ini tips penanaman ya. Nah, Kalau untuk perawatannya nanti bisa ditonton di thumbnail yang ini. iya, nah ini teman-teman nih, ini kemarin kita nih, ini kan pucuknya agak tersendat kena trip ya, kita potong aja teman-teman. Nah iya kan tuh, jadi ini nggak ada pucuk aktif ya, tapi ada dia bat yang aktif gitu, ada bat hijau ya, calon tumbuh insya Allah ya, nanti jangan khawatir gitu. Nanti kita justru bat ini biasanya lebih gemuk dari pucuk bawaan kalau memang pucuknya terkendala. Insya Allah lebih vigor ya. Insya Allah. Dan juga jangan lupa juga unsur mikronya, magnesium, boron dan lainnya masukin. Kita biasanya pakai Manohara. Nanti berseling-seling sama pupuk NPK. Itu setelah usia tanam Sama, berapa? kurang lebih semingguan lah. Nanti NPK misalkan 2 minggu lagi dari sekarang. Setelah itu ya berarti seminggunya lah dari NPK Manohara. Berarti setelah ditanam ini selang 2 minggu baru dimasuk pupuk NPK. Setelah itu magnesium dan lain-lain ya. Kita pakai Manohara. Manohara ya. Itu dosisnya cukup 1 sendok makan, nggak terlalu muncung, 5 liter air. Hitung-hitung nyiram juga. Nyiram tapi ada nutrisi masuk ya. Ya, tipis-tipis aja teman-teman ya. Jangan terpancing pengen cepat besar lalu kita pupuknya dibanyakin, terlalu rapat, terlalu sering, bahaya juga. Nanti overdosis malah lebih nyesel. Mendingan sedikit kurang pupuk daripada sedikit lebih banyak pupuk, apalagi banyak lebihnya. Bahaya overdosis. Overdosis bisa mati ya. Ya, ini saatnya kita siram dulu kan, biar media sekitar ini basah lembab ya. Karena gini ya, ada sedikit pengalaman baru kemarin malam ya. Bapak, saya lupa namanya, dari Klender datang ke sini ambil bibit dari kita. Di situ paginya udah kita siram bibit. Biasanya bibit kita sehari sekali kita siram karena dia polybag kecil. Karena ketika dijemur dia cepat habis airnya, harus kita siram tiap hari kalau bibit ya. Dia bawa ke Klender. Lalu dalam 1-2 hari dia nggak siram, langsung tanam dan nggak disiram ketika setelah tanam. Pertama media yang dari polybag udah kering, udah kurang air. Media sini mungkin masih lembab-lembab menjelang kering, jadi nggak siram lagi. Lalu laporan ke kita daun ini kering teman-teman. Keringnya bukan kering coklat ya, dia kering abu-abu kayak kepanasan, kayak gini kurang lebih nih, layu gini ya. Itu indikasi daun tua biasa ngering duluan, kering itu kurang air, dia nggak ada minum. Ini layu kering gini nih, layunya nih kayak batang habis dipotong masih hijau terus kejemur ya, kurang air. Alhamdulillah masih hijau sini, laporannya itu buru-buru pas siram. Makanya teman-teman, biarpun kita ketika beli bibit kondisi medianya basah atau ketika mau kita tanam media kita basah, karena kan polybag kecil ya basahnya itu. Ya media barunya ini yang luas ini dibasahin juga. Kayak tadi basah itu kita tanam media bawaannya. Tapi di sini supaya kondusif, adem juga nanti tetap biarpun kepanasan masih adem, biar nanti cepat gerak tumbuhnya, siram. Jangan kayak gini lalu kita nggak siram. Ini harus siram teman-teman ya. Apalagi tadi kita media kita kering, media barunya nggak lembab, lebih-lebih itu kawan, nanti tiba-tiba layu. Tapi siramnya asal siram atau jenuh? Basah, intinya basah. Jenuh juga jangan sampai berlebih, buang air sayang ya. Ini kurang lebih basah sampai ke bawah. Ya minimal sampai dasar tadi kita penanaman kan. Oh, dari tapi kedalaman polybag ya. Tadi media kita udah cukup basah ya asal aja gitu. Tadi media kita udah cukup basah karena kemarin udah kita semprot ya. Berarti disiram ini untuk menyatukan media dari pot sama ke polybag ya. Juga. Apalagi kalau bibit kita habis beli ya, lalu dibawa di perjalanan agak panasan, siram teman-teman, medianya nih penting ini. Tapi ya itu tadi dia layunya ketika kurang siram tuh dia warnanya begini ya, kurang lebih teman-teman ya, warna begini, bukan oranye atau coklat yang kayak kebakar atau gosong, nggak gini, nanti lama-lama dilepas. Tapi selagi dia masih ada hijau, daun masih
ini dan batang ini masih hijau, insya Allah masih selamat. Asal buru-buru disiram. Dan berikutnya siram normal, jangan sampai kekeringan lagi. Tapi juga jangan sehari 3 kali nyiramnya, nggak usah. Kalau musim panas sehari sekali cukup, teman-teman. Ya kira-kira ya. Yaitu diimbangi dengan media yang gembur dan poros yang banyak sekamnya. Jadi ada kalian kita kelebihan nyiram, dia nggak genang, nggak bikin akar busuk. Itu salah satu fungsi penting media yang selain gembur juga poros, berongga ya, itu dengan penambahan sekam yang banyak. Dan, Oke, kalau habis tanam gini disemprot juga nggak Om? ya kalau kita waktu nyemprot nggak masalah, langsung semprot. Kalau dia kan ibaratnya bukan masuk ke akar ya, cuma di daun, antisipasi hama boleh. Misalkan ini habis nanam lalu ada jadwal nyemprot, semprot semua gitu. Disemprot sekalian ya. Masalah anti hama ya. Oke Om, terima kasih atas ilmunya. Dikit lagi Kang. Nah kalau kita nanti punya biges atau atonik boleh nih 2-3 hari ke depan kita bantu semprot sesuai dosis ya. Itu untuk apa Om? Untuk CPT, perangsang tubuh, biar lebih cepat Perakarannya? obatnya ini, atau tunasnya lebih cepat naik. Oh, Tapi itu juga jangan keseringan. disemprot dosisnya. apa di? Disemprot dong. Oh, semprot buat ya? batang, mana pucuk. Berarti bukan di media ya? Bukan. Ya, Disem- jangan semprot batang ya. Aman kalau ya. Teman, itu salah satu membantu percepatan pertumbuhan. Selain akar lewat media dan pemupukan, jadi batang ini lebih ditarik, dipercepat naiknya dengan CPT, itu zat perangsang tumbuh atau zat pengatur tumbuh. Itu bisa kita pakai atonik atau biges. Kalau atonik dosis paling nggak 2 mili per gram per liter, 2 mili per liter atau 1 mili setengah liter ya teman-teman, itu dosis yang bisa kita pakai. Kalau biges untuk masa pertumbuhan ini paling nggak 1 liter 4 tetes. 1 liter ya, ini bukan buat bunga nih, buat pertumbuhan tunas. 1 liter 4 tetes itu untuk daun-daun. Kalau setengah liter 2 tetes ya. Oh, berarti itu GA3 yang untuk ini ya, buah Yang itu untuk ya? buah juga Berarti dia nggak harus untuk buah ya? Nggak Buat harus. pertumbuhan juga bisa ya? sangat bisa. Oke. Karena Oh, memang diproduksi itu terutama untuk jagung, padi kan bukan celup buah ya. Ya. Itu masa pertumbuhan juga. Cuma ketika isinya asam gibberellin kayaknya cocok juga buat pemajangan buah. Oke, terima kasih banyak Om atas Sama-sama, Kang Marno. edukasinya. Semoga bermanfaat. Ya, insyaallah. Amin. Ayo, Kang Marna pamit dulu ya Om. Oke, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.